السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala ke fadl se dengan karunia Allah Ta'ala mulai Jumat yang akan datang insya Allah Ta'ala akan dilaksanakan akan dimulai jalsah salanah UK. Untuk persiapan jalsah dari sejak beberapa minggu yang lalu para sukarelawan, para panitia mereka memenuhi Hadikatul Mahdi, dan sejak seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu bagaimana para khuddam, para panitia mereka bekerja dengan giat untuk menyelenggarakan jalsah di suatu hutan. Melakukan pengaturan untuk itu bukanlah suatu perkara yang biasa. Tapi orang-orang yang akan datang dari berbagai penjuru negeri kita, bahkan dari seluruh dunia, para khuddam, para sukarelawan ini, mereka sedemikian rupa melakukan pengkhidmatan dengan segala kemahiran mereka, sehingga tidak akan kita jumpai bandingannya di dunia ini. Dan tidak akan kita lihat di dalam departemen maupun lembaga-lembaga lainnya. Ini pun dengan karunia Allah Ta'ala, gejolak semangat ini yang didapat setelah bai'at masuk dalam jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana Allah Ta'ala ciptakan di dalam diri para khuddam, para sukarelawan, para panitia, meskipun hujan, meskipun terik panas, bagaimana para pemuda ini tidak memperdulikan hal itu semua, dan mereka terus berkhidmat dengan penuh keikhlasan untuk mengkhidmati jalsah yang diselenggarakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam ini. Dan setiap saat mereka bekerja. Dan pada hari-hari jalsah juga, ribuan sukarelawan mereka berkhidmat dengan luar biasa dan mengelola jalsah ini dengan sebaik-baiknya. Mereka melakukan pengkhidmatan untuk itu semua. Lalu setelah itu juga bagaimana mereka mengumpulkan barang-barang yang sudah digunakan, mengumpulkan alat-alat, prasarana. Mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang cukup memakan waktu yang lama. Di dalam diri orang-orang yang bekerja ini, di antara orang bekerja ini, para kaum bapak, kaum ibu, anak-anak, perempuan, orang tua juga. Jadi gejolak semangat yang luar biasa ini
yakni untuk mengkhidmati tamu Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi selain dari jemaat yang telah didirikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam ini, tidak akan kita jumpai permisalannya dalam jemaat-jemaat lainnya. Di negeri-negeri Eropa, di negeri-negeri Barat ini, di mana untuk mencari mata pencaharian atau tersibuk dalam duniawi pada umumnya, para pemuda Ahmadi, mereka dengan segala penuh kerendahan hati, mereka melakukan pengkhidmatan sukarelawan dengan secara sukarela. Jadi kita senantiasa mendoakan secara terus-menerus untuk para sukarelawan ini, para panitia ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada mereka untuk mengkhidmati dengan sebaik-baiknya. Dan menjaga mereka dari segala masalah, dari segala keburukan. Seperti biasa saya akan sampaikan berkenaan dengan pengkhidmatan tamu bagi para panitia, dalam hal ini tidak diragukan lagi bahwa seluruh panitia, seperti yang saya katakan, dengan segala upaya dan perhatiannya, mereka mengkhidmati para tamu Hadrat Masih Maud alaihissalam. Tapi sebagian orang yang baru-baru ikut serta atau anak-anak yang baru pertama kali ikut serta, baru pertama kali mengkhidmati, ikut dalam pengkhidmatan, dan para panitia yang lama juga, penting juga untuk diingatkan bagaimana ajaran Islam dan bagaimana suri tola dan sunnah Hadrat Rasulullah SAW, dan bagaimana amalan yang ditunjukkan oleh pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan kita senantiasa mengulangi hal itu sebagai pengingat supaya standar pengkhidmatan tamu sebaik-baiknya kita dapat tegakkan itu. Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita berkenaan pentingnya mengkhidmati tamu. Dalam Quran Karim, Hadrat Ibrahim alaihissalam ketika mengkhidmati tamu. Jadi ketika datang tamu kepada Hadrat Ibrahim alaihissalam, pertama-tama yang segera itu adalah untuk menyampaikan ucapan selamat datang dan salam, lalu segera dipersiapkan makanan untuk mengkhidmati tamu oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam. Lalu untuk para tamu Hadrat Lut alaihissalam, jadi orang-orang kaum janganlah melukai para tamuku, menyakiti. Dan bagaimana beliau khawatir untuk mengkhidmati sebaik-baiknya, bagaimana jangan sampai menyusahkan tamu. Jadi pemikiran jangan sampai tamu ini kesusahan, hendaknya itu ada dalam pikiran kita. Karena jika itu tidak bisa dilakukan dengan baik, itu menjadikan kehinaan bagi kita jika kita tidak bisa mengkhidmati tamu dengan baik. Jadi penderitaan yang dirasakan oleh tamu bukanlah suatu perkara yang remeh. Janganlah dianggap biasa-biasa. Melainkan dalam corak apapun, jika tamu mendapatkan penderitaan, maka bagi tuan rumah merupakan penyebab timbulnya rasa malu dan kehinaan sebetulnya. Di dalam Islam, sedemikian rupa dinasihatkan untuk menghormati tamu, sehingga Hadrat Rasul, bagaimana keindahan Hadrat Rasulullah SAW, dan itu setelah turunnya wahyu pertama, Hadrat Khadijah melihat kekhawatiran Hadrat Rasulullah SAW dan bertanya kepada Hadrat Rasulullah SAW bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang kelebihan yang Tuhan miliki ini. Bagaimana Allah Ta'ala akan menyia-nyiakan Tuhan? Karena Tuhan memiliki kelebihan yang luar biasa seperti ini. Karena Anda atau Tuhan sudah menyampaikan
standar penghormatan tamu sampai kepada puncaknya. Dan di dalam kehidupan beliau tidak hanya 1 sampai 10 saja, melainkan ratusan riwayat-riwayat yang menggambarkan bagaimana cara beliau mengkhidmati tamu. Bagaimana tingginya standar beliau dalam mengkhidmati tamu. Dan bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat cara-cara untuk mengkhidmati tamu. Dan banyak juga riwayat-riwayat dari para sahabat yang dengan membacanya kita sangat terheran-heran. Bagaimana mereka mengkhidmati tamu dengan pengkhidmatan yang luar biasa. Dan bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan keberkatan dalam pengkhidmatan mereka. Bagaimana contoh hadrat Rasulullah SAW ketika jumlah tamu cukup banyak, maka beliau membagi-bagikan tamu ini kepada para sahabat. Dan beliau pun mengambil bagian beberapa tamu, ditempatkan di rumah beliau, lalu beliau pun mengkhidmati para tamu itu. Suatu ketika beliau membagi para tamu kepada para sahabat, lalu beliau pun mengambil bagian beliau, tamu pun beliau, ada sahabat Abdullah bin Taufa, beliau meriwayatkan bahwa saya adalah salah satu di antara tamu yang tinggal di rumah Hadrat Rasulullah SAW, yang dikhidmati oleh Rasulullah SAW. Beliau mengajak saya ke rumah beliau, dan bagaimana Hadrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW bersabda kepada Hadrat Aisyah, apakah di rumah ada sesuatu yang bisa dimakan? Lalu Hadrat Aisyah menjawab, ada sedikit makanan yang saya siapkan untuk Tuan. Pada hari itu Hadrat Rasulullah SAW sedang berpuasa. Makanan yang tersisa sedikit ini adalah disimpan untuk buka puasa beliau. Tapi karena Hadrat Rasulullah memerintahkan, lalu Hadrat Aisyah memasukkan ke dalam wadah makanan itu, lalu Hadrat Rasulullah merasakan sedikit makanan itu, beliau satu suap memakan, lalu mengatakan kepada para tamu, silakan makanlah dengan membacakan bismillah. Para tamu mengatakan, kami makan katanya dengan sampai kenyang makanan itu. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, apakah ada minuman? Ada sedikit. Lalu beliau meminum sedikit minuman itu, lalu memberikan kepada para tamu. Lalu para tamu mengatakan, kami minum air itu katanya dan sampai kenyang kami minum katanya. Jadi bagaimana pengkhidmatan tamu yang beliau lakukan pada saat itu. Jadi karena itu Rasulullah SAW memakan sedikit makanan itu terlebih dahulu, bahkan tidak perlu dikatakan bahwa dimakan, ini hanya dirasakan saja karena beliau merasakan sedikit saja. Dan setelah itu diberikan kepada tamu, lalu dan memang makanan tadi mencukupi. Dengan doa beliau bagaimana itu menjadi penuh berkat. Dan lusinan peristiwa seperti itu. Bagaimana beliau sebelum memberikan makanan itu kepada para tamu, beliau sedikit merasakan makanan itu lalu diserahkan kepada para tamu. Terkadang tamu pun menyusahkan Hadrat Rasulullah SAW. Dan sehingga kesabaran si tuan rumah pun sampai habis kadang-kadang. Tapi dalam kondisi seperti itu pun, bagaimana contoh sunnah Rasulullah SAW yang luar biasa yang beliau perlihatkan, bahwa ada seorang yang tinggal bermalam di rumah Hadrat Rasulullah SAW, karena sakit perut si tamu itu, atau dengan sengaja tidak tahu, dia berak dan mengotori ranjang Rasulullah SAW, tempat tidur. Lalu dia pergi katanya. Pergi melihat hal itu, Rasulullah SAW tanpa mengeluh, beliau membersihkan kotoran itu. Jadi bagaimana beliau hasilnya adalah
ketika beliau memperlihatkan sunnah, contoh seperti itu, di dalam diri para sahabat pun kita melihat contoh-contoh pengorbanan dalam menghormati tamu dalam diri para sahabat. Berkat dari contoh Rasulullah. Riwayat yang kita baca, ketika kita membacanya, kita selalu terheran-heran. Bagaimana demi untuk menghormati tamu, seorang sahabat rela untuk menidurkan anaknya dalam keadaan lapar, demi untuk menghormati tamu, jangan sampai si tamu ini merasa bahwa makanan ini sedikit atau kurang. Sahabat tadi mengatakan, ketika Rasulullah SAW menyerahkan seorang tamu kepada saya bertanya kepada istri saya, apakah ada makanan untuk tamu? Istri menjawab, ada sedikit makanan untuk anak-anak. Lalu suami istri tadi saling diskusi, kalau begitu tidurkan saja anak kita. Demi untuk makanan itu supaya untuk tamu. Bawalah makanan itu kepada tamu ini. Lalu buatlah alasan supaya api cempor ini mati. Jangan sampai terkesan bahwa lalu istri beliau memadamkan api lentera itu. Lalu mereka pura-pura makan. Pura-pura seolah-olah makan supaya tamu itu tidak merasakan bahwa tuan rumah ini pura-pura makan. Karena makanan itu sedikit. Jadi dengan upaya itu, mereka telah memberi makan tamu, dan tamu pun kenyang. Pada hari berikutnya, ketika sahabat Ansar ini datang kepada Hadrat Rasulullah SAW, Hadrat Rasulullah SAW tersenyum, lalu bersabda, melihat sikap kamu dalam menghormati tamu, sedemikian rupa Allah Ta'ala pun tersenyum melihatnya. Jadi penghormatan tamu ini bagaimana diridhoi oleh Allah Ta'ala, disukai oleh Allah Ta'ala, sehingga hadat itu dikabarkan oleh Allah Ta'ala kepada sahabat Rasul, kepada Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat ini mengutamakan tamu daripada dirinya sendiri, daripada anaknya sendiri. Bagaimana orang-orang ini meraih keridhaan Allah Ta'ala dan menjadi pewaris nikmat-nikmat dunia dan alam semestanya. Semangat ini, semangat yang ada dalam diri para sahabat ini timbul setelah melihat contoh yang diberikan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Dan sebagai buah dari ajaran yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka. Dalam riwayat dikatakan, Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, dan dia mengatakan, katakanlah hal yang benar ataupun diam. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, hormatilah tetangga. Dan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hormatilah tamu, khidmatilah tamu. Jadi inilah standar yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ketika melangkah kepada kesempurnaan iman, maka keridhaan Allah Ta'ala pun akan mengikutinya. Ketika itu keridhaan Allah Ta'ala diraih, baru nikmat dunia dan alam akhirat ini akan didapatkannya. Ketika Rasulullah SAW menyerahkan tanggung jawab para tamu itu, Rasulullah pun senantiasa bertanya kepada para tamu itu sesudahnya, bagaimana si fulan mengkhidmati kamu? Ada satu kabilah Abdul Qais, ada tamu. Hadrat Rasulullah SAW menyerahkan untuk mengkhidmati tamu ini kepada seorang sahabat Ansor. Lalu seorang sahabat Ansor membawanya ke rumahnya. Ketika di pagi harinya orang-orang itu menemui Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, bagaimana tuan rumah mengkhidmati kamu tadi malam? Mereka menjawab, ya Rasulullah, mereka adalah orang yang luar biasa baiknya. Mereka menyediakan bagi kami kasur-kasur yang empuk, memperhatikan makanan yang baik kepada kami, yang enak-enak.
dan memberikan ajaran-ajaran yang baik, dan mereka menasihatkan hal-hal yang baik. Dan diadakan satu acara yang berisi disebutkan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul. Jadi inilah sikap mereka terhadap para tamu. Jadi alih-alih melalui waktu itu dengan hal-hal yang sia-sia, obrolan yang sia-sia, hendaknya obrolkan hal-hal yang baik, obrolkan hal-hal yang berkenaan dengan Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah. Ajarkanlah hal-hal kebaikan. Di dalam jasa kita pun, selain dari orang tamu Ahmadi, ada juga orang tamu-tamu Ghair Ahmadi. Mereka menyebar tinggal di berbagai jalsahgah, di tempat-tempat penginapan jalsah. Jadi para panitia hendaknya mereka memperlihatkan contoh yang baik ketika mereka bertugas, supaya para tamu ini berpikiran bahwa memang kami ini datang dalam pertemuan rohani, dan bagaimana akhlak, sikap harus diperlihatkan dengan setinggi-tingginya oleh para panitia. Di malam hari maupun di siang hari, ketika selesai, ketika alih-alih ngobrol tidak karuan, obrolkanlah hal-hal yang berkenaan dengan rohani. Dampaknya pun akan masuk kepada para tamu itu. Bahwa sehingga tamu pun terkesan pada diri para tamu bahwa memang orang-orang ini, para Ahmadi ini yang sedang bertugas, betul-betul sedang meninggalkan dunia pada hari-hari jalsa ini, dan sepenuhnya sibuk demi untuk menikmati jalsa ini. Betul-betul meninggalkan dunia sepenuhnya. Jadi ini pun sebetulnya merupakan cara lain dari tabligh dan tarbiyat juga. Dengan karunia Allah Ta'ala akan melakukan safar yang sangat jauh. Para sahabat radhiyallahu anhum beranggapan bagaimana mereka mempersiapkan sarana akomodasi yang sangat baik, makanan yang sangat baik kepada para tamu, para sahabat ini. Di sana pun para sahabat pun telah berupaya untuk melaksanakan hak-hak rohani juga, keilmuan juga, sehingga para tamu pun ketika mereka kembali, mereka bisa mendapatkan tarbiyat dan bisa menyampaikan tarbiyat itu, tabligh itu kepada orang lain juga yang didapatkan dari para sahabat Rasulullah tadi. Di dalam nizam kita pun ada nizam tabligh, tarbiyat, ada tim juga untuk yang mengurus hal ini. Dibuat juga pengajian-pengajian, kadang di malam-malam, dengan berbagai bangsa, dengan berbagai tingkatan masyarakat. Jadi memberikan makanan rohani ini pun, ini merupakan tugas kita untuk mengatur sebaik mungkin program-program seperti ini. Jadi orang-orang yang bertugas hendaknya memperhatikan hal ini. Hendaknya senantiasa diingat bahwa contoh yang mereka berikan dan perkataan mereka merupakan bagian dari penghormatan tamu. Tidak hanya penghormatan saja. Pada hari-hari ini hendaknya mereka memberikan perhatian sepenuhnya. Di zaman ini pun, pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana beliau memberikan contoh dalam menghormati tamu. Bagaimana beliau memberikan tarbiyat kepada kita. Saya akan berikan contoh beberapa. Untuk dalam menghormati tamu, ada suatu peristiwa. Suatu ketika ada tamu datang ke Qadian yang baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai murid Masih Maud alaihissalam juga, dan memiliki semangat sebagai murid ini. Tamu ini mulai memijit
kaki Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pada saat itu, ada seorang Hindu datang dengan mengetuk pintu. Sahabat tadi mengatakan, saya mulai membuka jendela, tapi Hadrat Masih Maud alaihissalam berdiri dengan cepat, dan lalu pergi ke pintu, lalu bersabda, Tuhan adalah tamu saya. Biar saya membuka pintu ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, harus menghormati tamu. Jadi lihatlah, di sini ada dua corak. Pertama adalah orang itu seorang murid, sehingga diberikan izin untuk memijit kaki Hadrat Masih Maud alaihissalam. Tapi sebagai tamu, untuk melaksanakan hak sebagai tamu, bagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai tuan rumah dalam memperhatikan sabda Rasulullah SAW, beliau sendiri yang membuka pintu, merebut, berlomba dengan tamu tadi untuk membuka pintu, jangan sampai keduluan. Ada riwayat lain lagi, ada seorang Ahmadi yang mukhlis, Ghulam Nabi Sahib, yang memiliki toko di Pindi. Miasab mengatakan kepada saya, suatu ketika saya pergi ke Kadian untuk berjumpa dengan Masih Maud alaihissalam. Pada saat itu adalah musim dingin. Ada hujan juga saat itu. Saya sampai di Kadian pada waktu sore hari. Ketika saya terbaring setelah makan, lalu ada seorang yang mengetuk pintu kamar saya, katanya. Lalu saya bangkit dan membuka pintu ini. Yang nampak adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam nampak di depan saya. Di satu tangan beliau ada susu yang panas, yang hangat. Di tangannya yang satu lagi ada lentera. Saya sangat takut lihat Huzur, sangat heran. Huzur bersabda, ada yang mengirim susu kepada saya. Saya berpikir mungkin Tuhan terbiasa minum susu sehingga saya kirimkan buat Tuhan ini. Melihat hal itu, air mata saya mengucur dari mata saya. Subhanallah. Bagaimana tingginya akhlak beliau. Beliau seorang Rasul Allah. Bagaimana beliau menghormati seorang khadim, hamba. Beliau pun biasa mempersiapkan makanan juga. Pada saat-saat jalsah pun, terkadang beliau pun menyuruh untuk mempersiapkan makanan ketika jalsah, supaya orang lain tidak kerepotan sama sekali. Sekarang dengan karunia Allah Ta'ala, dari sisi pengaturan, jemaat beliau sudah sangat maju saat ini. Ada juga sarana-prasarana yang luar biasa. Dan jumlah tamu yang banyak pun bisa diatur dengan sedemikian rupa lebih mudah lagi. Ada langgar yang sudah permanen. Dan untuk para tamu juga, untuk orang-orang sakit juga, ada makanan yang khusus dan tidak ada yang mengkhawatirkan. Terkadang orang-orang tanpa alasan bertanya atau mengatakan, kenapa makanan ini dibuat berbeda-beda, katanya. Ada untuk makanan untuk ada untuk makanan beda-beda. Kenapa? Ya, memang tamu bermacam-macam. Ada hendaknya di hadapan para tamu pun diberikan juga makanan yang diberikan kepada para tamu umumnya, supaya mereka pun mengetahui, oh memang beda makanannya. Dulu sebelum pengaturan seperti ini belum bisa dilakukan karena sulit, tapi sekarang bisa dilakukan seperti itu, makanan pun berbeda, dan mengikuti contoh Rasulullah SAW untuk menghormati tamu. Ada tamu dari luar negeri, ada tamu lokal, itu pun beda-beda. Jika di sini pun dilakukan pengaturan seperti itu, berbeda-beda sesuai dengan tamunya, tidak ada masalah. Tapi pada umumnya, apapun yang matang, apapun yang dimasak makanan oleh panitia ini hendaknya memang baik. Dan para
Dan para pengurus pun sebetulnya hendaknya mereka memakan makanan seperti yang dimakan oleh para tamu pada umumnya. Kecuali jika terpaksa untuk menyertai tamu khusus, silakan makan makanan yang dimakan oleh tamu itu. Bagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam? Jangan sampai hendaknya tamu-tamu yang khusus dikhidmati dan jangan sampai merepotkan mereka. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Suatu ketika beberapa tamu tidak mendapatkan tamu yang baik pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam. Disebabkan karena kesalahan panitia, sehingga tamu khusus tadi terlantarkan. Allah Ta'ala mengabarkan ini kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa tamu itu terbengkalaikan. Lalu beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada saya bahwa pada malam tadi langgar kanah telah dibuat ria hanya untuk ria saja. Kepada sebagian diberikan makanan, tapi tidak dilakukan pengkhidmatan secara dengan baik. Untuk itu, beliau bersabda mengeluarkan para petugas langgar kanah tadi selama 6 bulan sebagai hukuman bagi mereka karena tidak melakukan pengkhidmatan dengan baik. Meskipun beliau memiliki sifat yang sangat lembut, beliau tidak ingin melakukan hal itu, tapi beliau demi untuk itu beliau mengeluarkan para petugas langgar kanah tadi selama 6 bulan. Jadi para panitia pengkhidmatan tamu hendaknya sangat berhati-hati, jangan sampai para tamu itu mendapatkan kesulitan. Jadi para pengkhidmat tamu merupakan bidang yang sangat umum. Menghormati tamu tidak hanya memberi makan saja, ada mengatur langgar juga, mengatur makanan juga, untuk menyuplai makanan juga. Jika dalam penyuplaian makanan tadi tidak sedikit saja ada kekacauan, maka itu pun akan terjadi kekacauan. Makanan tidak akan sampai tepat pada waktunya. Dan karena itu, program-program jasa pun terkadang tidak bisa dimulai karena ada kesalahan dalam. Lalu pengkhidmatan tamu juga, mereka bertugas untuk akomodasi juga. Memberikan tempat tidur untuk mereka, untuk kebersihan kamar mandi, toilet. Lalu untuk parkir juga, ini pun di bawah pengkhidmat tamu. Jika sulit untuk parkir, di mana tamu mendapatkan kesulitan, maka program jasa pun akan bisa terdampak oleh itu. Jadi di jalan pun hendaknya diciptakan kemudahan. Lalu untuk orang tua yang sudah renta, mereka harus mengatur kendaraan khusus. Lalu parkir yang cukup jauh, sampai 10-15 menit, 20 menit, bagaimana mereka harus mengatur kendaraan untuk bisa sampai ke Jalsahaga. Jadi banyak sekali pengaturan yang berada di bawah bidang pengkhidmatan tamu. Jika ini berjalan dengan baik, maka selebihnya adalah pengaturan yang mudah saja, itu akan berjalan sendiri dengan baik. Memberikan pengkhidmatan pengobatan juga pada para tamu, ini pun tugas pengkhidmatan tamu. Jadi
Sebagian besar tugas-tugas jalsa ini masuk ke dalam bidang penghormatan tamu. Jadi sebagian besar para panitia hendaknya mereka ingat bahwa jadi penghormatan terhadap tamu bukanlah tugas mereka saja yang mereka di tangannya ada tanda penghormatan tamu, tetapi tugas seluruh panitia untuk memberikan kemudahan kepada para tamu, menghormati para tamu, dan menghindarkan mereka dari segala kesulitan. Ini merupakan tugas setiap para panitia. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap para panitia untuk berkhidmat dengan sebaik-baiknya, dan jalsah pun dari berbagai segi senantiasa berberkat insyaAllah. Pada hari ini adalah 14 Agustus yang merupakan hari kemerdekaan Pakistan. Dari sisi ini pun hendaknya saya ingin menekankan untuk berdoa. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Pakistan kebebasan kemerdekaan yang hakiki. Dan bagi para pemimpin yang egois, semoga negara ini pun dijaga dari para pemimpin yang egois, yang demi keuntungan sendiri saja. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan akal kepada masyarakat khalayak umum, supaya mereka memilih pemimpin yang jujur, yang bisa melaksanakan hak-hak masyarakatnya. Semoga Allah telah menganugerahkan taufik untuk diberikan hakikat bahwa kekekalan, garansi, dan pelaksanaan hak-hak negara ini, masyarakat ini. Kelanggengan negeri ini adalah terhindar dari orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala dan Rasulnya yang merupakan rahmatan lil alamin, mereka melakukan kezaliman atas nama Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala. Orang-orang yang telah melakukan pengorbanan untuk mendirikan negeri ini, mereka pun telah dizalimi oleh orang-orang ini. Bagaimanapun, para Ahmadi Pakistani, zahirkanlah kesetiaan kepada negeri. Untuk itu, berdoalah bagi negeri ini. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan negeri ini dan menyelamatkan negeri ini dari orang-orang zalim, dan kelanggengan negeri ini menyelamatkan negeri ini dari orang-orang musuh dalam selimut, para pemimpin yang egois dan para ulama yang jahat. Untuk para Pakistani Ahmadi, hendaknya mereka berdoa untuk negeri mereka. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kebebasan yang hakiki kepada para Pakistani Ahmadi. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Di antaranya yaitu untuk ada seorang jenazah Kamal Aftab Sahib dari UK pada 7 Agustus 2015. Beliau wafat disebabkan karena penyakit leukemia. Beliau mendapatkan taufik mengkhidmati jemaat ini dalam berbagai tugas. Beliau pernah menjabat sebagai sekretaris tarbiyat. Pada hari-hari terakhir kehidupan beliau di ruangan di rumah sakit, sampai titik nafas terakhir beliau beliau sangat memiliki keikhlasan dan kesetiaan kepada khilafat. Meskipun dalam kondisi sakit, beliau memberikan fasilitas di rumah sakit
TV untuk para peserta ijtima juga. Di TV juga supaya beliau bisa melihat program ijtima. Beliau telah diberikan sebelum kewafatan beliau beberapa hari beliau berjumpa dengan saya. Meskipun sakit, beliau dengan penuh kerendahan hati, beliau tidak memperlihatkan rasa sakit itu. Beliau memperlihatkan kesetiaan dan kecintaan yang luar biasa. Kakak beliau, Faruk Sahib, mengatakan beliau adalah keturunan sahabat Masih Maud alaihissalam. Pada tahun 53, kakek beliau pernah diserang. Beliau pernah dipenjara juga, kakek beliau itu, di jalan Allah Ta'ala. Jadi Kamal Sahib adalah orang yang rendah hati dan suka menolong orang lain, dicintai oleh orang lain, oleh orang-orang. Jadi beliau sangat dikenal oleh Ahmadi dan Ghair Ahmadi juga. Beliau senantiasa dipuji oleh orang-orang. Setiap orang memuji beliau, dicintai. Dan beliau mengkhidmati orang tua juga, saudara-saudara beliau juga. Beliau salat dengan dawam. Beliau sangat giat dalam khidmat khalaq, program-program Humanity First. Beliau sebagai leader, beliau bertugas untuk menyiapkan program University Afrika. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan tabligh. Beliau sendiri mengatakan kepada saya bahwa saya telah memasang TV di tempat-tempat itu untuk program tabligh. Telah melaksanakan interview juga di TV, radio, sehingga sampai kepada ratusan ribu orang. Hendaknya ada upaya-upaya pribadi juga untuk menarik para khudam atfal yang sudah lemah jalinan dengan jemaat. Terkadang demi untuk beliau membawa para khudam ke masjid supaya khudam-khudam ini memiliki jalinan dengan khilafat. Pada umumnya beliau senantiasa menekankan kepada para khudam untuk mendengarkan khutbah huzur, untuk salat berjamaah, dan terkadang membawa para khudam untuk bisa salat berjamaah subuh di masjid. Ketika sakit, dokter mengatakan, Aftal Sahab mengatakan kepada saya, katanya, ketika saya tahu penyakit setelah diselidiki penyakit ini, beliau paling khawatir, yang paling beliau khawatirkan adalah berkenaan dengan gempa bumi di Nepal, sedang dipersiapkan Humanity First. Hendaknya interview dilakukan secara online, katanya, supaya dunia pun mengetahui hal ini. Dr. Sahib mengatakan, tapi beliau senantiasa memperlihatkan senyuman, katanya, meskipun dalam kondisi sakit. Tidak ada peluang tabligh yang beliau biarkan sia-sia. Karena Hazrat Masih Maud Islam pernah menginginkan bahwa karena jika beliau tahu bahasa Inggris, kata Masih Maud Islam ini, maka beliau akan tabligh sedemikian rupa. Jadi meskipun sakit di rumah sakit, beliau mengontak para wartawan untuk bisa ada hubungan dengan jalsa ini. Dan beliau ketika melakukan tugas-tugas jalsa, meskipun tetap ngantuk, kurang tidur,
Tapi beliau senantiasa gigih dalam mengkhidmati jemaat ini. Beliau tanpa takut senantiasa melakukan rabtah-rabtah. Sebelum wafat beliau pun, beliau menjadi sarana untuk memperkenalkan jemaat kepada channel-channel TV, BBC juga. Bagaimana orang-orang terkenal memuji beliau di sosial media, di jurnalis TV. Seorang wartawan mengatakan katanya, sebagai seorang wartawan saya tidak boleh kekurangan kata-kata. Tapi setelah mendengar kewafatan Kamal Sahib ini, saya merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dunia ini, katanya. Ketua Jemaah Huddersfield, beliau mengatakan beliau sangat rendah hati dan biasa melaksanakan tahajud. Orang yang melihat beliau dawa melaksanakan salat subuh juga. Jika laporan lambat dan ditanyakan kepada beliau sangat memohon maaf karena keterlambatan laporan itu. Beliau sangat gigih dalam perkara amal bakti. Beliau sangat hobi bertablik. Muhammad Ali Sahib mengatakan, pada tahun yang lalu kami mendapatkan taufik untuk pergi ke Irlandia. Beliau seorang kaid majelis, tapi beliau menunjuk saya sebagai amir kafilah. Dan pada safar saya tidak merasa bahwa saya tidak melihat Kamal Sahib tidak menghormati saya dalam perjalanan itu. Luar biasa. Beliau bertanya kepada mubalik kita di Ireland, bagaimana cara bertablik kepada orang Kristen di sini. Beliau menekankan untuk membaca buku Hazrat Masih Maud salam. Jadi para panitia khudam juga sangat memuji beliau. Beliau tidak suka bertengkar. Beliau menghormati orang-orang yang lebih tua dan mencintai anak-anak kecil. Beliau tidak berlebihan jika dikatakan bahwa beliau adalah orang yang telah memenuhi janji-janjinya. Ketika mendapatkan kesempatan, beliau mulai bertablik. Dan begitu banyak beliau membagikan literatur jemaat kepada orang-orang gair. Ada seorang khadim menulis, seorang khudam, beliau pendiam dan senantiasa siap untuk mengkhidmati orang-orang. Dan beliau tidak suka dipuji, beliau bekerja di belakang layar dan tidak suka tampil. Beliau sangat hobi mutalaah buku dan mutalaah buku Masih Maud salam. Ketika mendapatkan buku berbahasa Inggris, beliau mulai mengatakan bahwa ini sudah diterjemahkan, bacalah ini, katanya. Beliau memiliki kelebihan yang tidak terhitung. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Amin. Dan kepada orang tua juga semoga diberikan kesabaran. Untuk para orang-orang yang beliau cintai juga, kerabat beliau, semoga dianugerahkan kesabaran. Yang kedua adalah Mukarram Muhammad Naib Awan Sahib, yang anak dari Mustaq Awan Sahib, Germany, meninggal pada usia 36, tenggelam di sungai di Germany. Putra beliau juga tenggelam
anak bapak tenggelam dua-duanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naim Awan Sahib pada tanggal 31 Juli pergi dengan anak istri beliau, pergi ke rumah orang tua beliau. Beliau mandi berenang di sungai yang secara tiba-tiba air itu datang secara deras. Sehingga kesemua anggota beliau ditarik oleh air tadi ke tengah. Tiga orang anggota keluarga beliau yang lain bisa diselamatkan, tapi beliau dan anak beliau tidak terselamatkan. Beliau ikut dengan air deras tadi. Jenazah beliau diketahui pada hari itu juga, dan jenazah putra beliau diketahui keesokan harinya. Beliau adalah keturunan sahabat juga. Beliau pernah berkhidmat sebagai qaid majelis di Jerman. Beliau sangat giat untuk wikari amal pada 2005 di Jerman. Beliau adalah seorang khudam yang aktif dalam sholat, melakukan penjagaan juga, dan ikut serta dalam wikari amal juga. 2 tahun beliau rendah hati dan memiliki akhlak yang baik. Beliau memiliki 2 anak perempuan dan istri, lalu kedua orang tua, kakak juga, adik kakak. Naim Awan Sahib, saya mengenal Naim Awan Sahib. Beliau memiliki akhlak yang baik dan suka menolong orang lain. Beliau menghadapi berbagai masalah, tapi beliau tidak pernah menceritakan kebaikan itu kepada orang lain. Beliau merupakan, ada Qaid Halqa mengatakan, beliau sangat suka menolong orang lain, tapi beliau tidak suka menjadi beban bagi orang lain dan memberikan kesusahan kepada orang lain. Lalu ada Sadar Jemaat Germany mengatakan pada tanggal 3 Agustus dilaksanakan program tabligh di jemaat kami. Ketika kami sampai di tempat sholat, beliau pergi. Saya melihat beliau tengah bekerja dan saya menanyakan bagaimana Tuhan datang ke sini. Saya sudah datang di sini dengan kakak saya supaya saya bisa datang berkhidmat di acara ini. Di dalam acara-acara beliau senantiasa ikut serta dengan penuh kegigihan. Biasa beliau mengambil cuti sebulan sebelumnya dan beliau biasa ikut wikari amal di Hadikatul Mahdi. Beliau berkhidmat dengan penuh kegigihan, beliau dengan kerja keras. Tugas-tugas yang keras beliau biasa melakukan. Semoga Allah meninggikan derajat beliau dan orang yang beliau tinggalkan juga diberikan kesabaran. Semoga anak-anak beliau pun terjaga. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر